Nama saya Dwi Retno Kartikasari dengan NIM 858986714. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar dengan semangat, karena anak rajin pasti jadi anak yang hebat. Sebelum itu, mari kita memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum itu siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Wah, ternyata kalian hebat sekali masih ingat materi yang Ibu berikan minggu lalu. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran hari ini. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Setelah pembelajaran selesai, Ibu harap kalian bisa menentukan ide pokok dalam suatu paragraf dengan tepat dan kalian memahami isi paragraf dengan lebih mudah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok. Di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint. Jadi di situ ada penjelasan apa sih yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf sehingga semua kalimat penjelas di dalam paragraf membahas hal yang sama. Ide pokok biasanya dapat ditemukan di awal, di akhir, atau juga di tengah di sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok, kita perlu membaca paragraf secara keseluruhan, lalu memahami pembahasan utamanya. Setelah itu, cari kalimat yang paling umum dan menjadi inti dari kalimat-kalimat lainnya. Kalimat tersebut biasanya disebut dengan kalimat utama. Di sini Ibu akan menjelaskan cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan membaca paragraf secara keseluruhan terlebih dahulu, agar kita memahami isi pembahasannya. Setelah itu, kita cari kalimat utama yang biasanya terletak pada awal atau di tengah atau juga bisa di akhir di sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dengan mengetahui inti atau gagasan yang paling umum dalam paragraf tersebut. Selain itu, perhatikan kalimat-kalimat penjelas karena kalimat tersebut biasanya mendukung dan menjelaskan ide pokok. Dengan memahami hubungan antara kalimat utama dan kalimat penjelas ide pokok, paragraf akan lebih mudah untuk ditemukan. Jadi itu adalah cara menentukan ide pokok kita. Jadi di sini di slide kedua Ibu sudah membuat satu paragraf. Ibu sudah membuat dua paragraf. Jadi ini yang pertama. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi lebih nyaman. Sampah yang dibuang pada tempatnya akan mengurangi pencemaran. Selain itu, udara juga terasa lebih segar. Adakah tahu apa ide pokok dalam paragraf tersebut? Ide pokoknya terdapat pada awal. Lingkungan bersih membuat hidup menjadi nyaman. Kenapa bisa begitu? Karena kalimat lainnya menjelaskan tentang manfaat lingkungan yang bersih. Jadi ide pokok merupakan inti dari satu paragraf tersebut. Intinya apa? Ada pada awal paragraf tersebut. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi lebih nyaman. Baik, yang kedua. Contoh yang kedua yaitu baik, di slide selanjutnya Ibu sudah menyiapkan satu paragraf sebagai contoh. Setiap pagi Rina selalu membantu ibunya menyiram tanaman di halaman rumah. Tanaman-tanaman itu tampak hijau dan segar karena dirawat dengan baik. Selain menyiram, Rina juga membersihkan daun-daun kering yang jatuh. Apakah ada yang tahu ide pokoknya yang mana? Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah Rina rajin merawat tanaman di rumah. Penjelasannya, kalimat lainnya menjelaskan kegiatan Rina saat merawat tanaman, seperti menyiram dan membersihkan daun kering. Berarti dalam paragraf ini, ide pokoknya ada terdapat pada awal kalimat. Rina rajin merawat tanaman di rumah.
Nanti setiap kelompok diharapkan ada satu perwakilan yang mempresentasikan ke depan. Nanti juga setiap kelompok di sini memberikan tanggapan terhadap teman kalian yang sedang mempresentasikan paragraf tersebut. Baik, di sini Ibu sudah memberikan penjelasan dari PowerPoint tersebut. Di sini Ibu akan membuat beberapa kelompok kecil untuk kalian. Dengan maksimal ada 4 siswa. Tiap kelompok itu diberikan tugas untuk menentukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Di sini Ibu sudah membuat selembaran yang berisikan 5 paragraf. Jadi Ibu harap kalian bisa menentukan ide pokok sendiri. Wah, ternyata kalian sudah bisa memahami cara menentukan ide pokok yang baik dan benar. Ibu sangat bangga sekali dengan materi-materi yang sudah Ibu berikan tadi. Ternyata kalian bisa paham akan alih itu. Sebenarnya menentukan ide pokok itu tidak mudah. Tapi dengan hasil tadi, dalam kalian berpresentasi, itu sudah sangat benar. Ibu harap materi-materi selanjutnya kalian bisa seperti ini, paham dalam suatu materi. Baik, sebelum pulang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan satu tugas rumah untuk kalian. Kalian akan mendapatkan satu selembaran juga, dan kalian mengerjakan itu secara individu. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.